صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang salat Jumat yang dirahmati Allah, sulit mencari kata untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman damai, dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu kata alhamdulillah fi kulli halin, ya Allah, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Semoga kami menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada orang yang luar biasa istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ulama. Ulama adalah orang-orang yang berilmu. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi ulama, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat juga untuk keluarga, dan juga untuk bangsa, juga untuk dunia pada umumnya. Pertanyaannya, kita semua bisa menjadi ulama bila mengikuti versi Al-Quran. Di dalam surat 35 ayat 28, di ujung ayat dijelaskan bahwa innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ialah para ulama. Para ulama versi di luar bisa juga Bapak dan Ibu tidak masuk. Tapi kalau versi Quran kita bisa masuk kategori ulama. Apa saja persyaratan menjadi ulama itu? Allah jelaskan di dalam surat 35-nya ayat selanjutnya 29. Dalam ayat itu ada 3 syarat menjadi ulama. Yang pertama adalah orang-orang yang yatluna kitaballah, mengkaji ayat-ayat Allah. Beda antara yaqra'u dengan yatlu. Kalau yatlu, yaqra'u dia membaca saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yatlu, itu yaqra'u. Tapi kalau yatlu dia lebih dalam lagi. Ada reading and translation, understanding the meaning, doing, sharing, bahkan implementation. Maka di sini bahasanya
syarat ulama itu tidak hanya yaqra'u tapi yatlu. Yatlu yang pertama adalah mengkaji ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengartikan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengerti bahasa Arab. Berarti harus diterjemahkan. Dan yang ketiga, ditadaburi maksud dan tujuannya. Yang keempat, dilaksanakan isi kandungannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kelima, di-share kepada orang lain. Maka sosial media seperti ini disiarkan di YouTube, disiarkan di IG dan di yang lain-lain, ini adalah perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan apa yang datang dariku walaupun hanya satu ayat. Dan catatan Bapak hadirin sekalian, anak-anak kita sekarang susah kalau disuruh ke masjid. Susah untuk datang ke musholla, susah untuk datang ke majelis taklim. Mereka merapat dan mereka standby hampir 24 jam di sosial media. Maka media seperti ini diupload di YouTube, di IG, di Facebook dan lain-lain, ini adalah merupakan salah satu cara orang tua, tokoh-tokoh dan masyarakat, aktivis masjid, musholla untuk memberitahukan kepada masyarakat, dan pahalanya Masya Allah sangat besar. Kenapa besar? Karena perintah pertama yang diturunkan Allah bukan sholat dulu, bukan ngaji dulu, bukan puasa dulu, tapi pertama perintah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya baca. Baca, ngaji, belajar, kalau sekarang kuliah, taklim dan lain sebagainya. Mengkaji ayat-ayat Allah ini kenapa menjadi istimewa? Allah menjelaskan di dalam surat 28 ayatnya 29. Maaf, surat 38 surat Shad ayatnya 29. Yang artinya adalah Al-Quran ini adalah penuh dengan barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Barokah Al-Quran ini. Tetapi ada caranya Quran ini menjadi barokah. Ayat yang selanjutnya, liyadzabbaru ayatihi. Ini perlu digaris bawahi. Membaca Al-Quran itu pahalanya banyak, betul, setuju, sepakat. Tapi bila tidak mengerti artinya, tidak menjadi pelajaran. Maka ayat Al-Quran dilanjutkan. Tidak hanya barokah Al-Quran ini, juga ada liyadzabbaru ayatihi, agar senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah. Maka Alhamdulillah di Masjid Hamra tercinta ini dibaca ayat Al-Qurannya, diartikan. Dibaca ayat Al-Qurannya, diartikan. Kemudian Al-Quran ini juga tidak sembarangan. Ini bahasa Allah, Pak. Dan anugerah umat Islam terbesar adalah adanya Al-Quranul Karim. Dengan proses yang sangat sulit, proses yang sangat sukar, proses yang di luar nalar. Maksudnya bagaimana? Al-Quran ini bahasa Allah, Pak. Allah ini berfirman, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Dengan izin Allah, dengan keberkahan Allah, Al-Quran sekarang ada suaranya, juga ada hurufnya. Lewat siapa itu? Lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini mengetahui bahasa Allah, yang Allah itu tidak ada suaranya, firmannya, dan tidak ada hurufnya. Masya Allah. Ini kelas tinggi, Pak. Untung saja dengan kebaikan Allah, dengan keberkahan Allah, Al-Quran ada di muka bumi ini. Bila tidak, kita tidak punya guidance of life, tidak punya pedoman hidup. Dan manusia
Apabila tidak ada Al-Quran ini, banyak hal-hal yang buruk. Yang pertama misalnya di dalam surat 7 ayat 175, maka bila manusia tidak mengikuti ayat-ayat Allah, maka dia akan diikuti oleh setan, fa'atba'ahu syaitan fakana minal gawin. Jadi awal mula orang ini menjadi sesat, menjadi celaka, menjadi pendosa adalah karena dia tidak mengikuti ayat-ayat Allah. Itu awalnya itu. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat yang lain, Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di muka bumi ini. Ini dijelaskan dalam surah 10 ayatnya 57, 58. Maka orang-orang yang sudah paham agama, dia akan korbankan, dia akan habiskan, dia akan jihadkan hartanya untuk agama. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam ayat itu, Al-Quran, agama, pahala, dan kebaikan lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Kenapa demikian? Karena harta belum tentu menolong kita. Kekayaan yang di luar sana belum diabdikan untuk agama belum tentu menolong kita. Kita wariskan kepada anak-anak kita belum tentu juga sampai kepada kita. Maka orang-orang yang sudah mengamalkan agama masih hidup, selama hidup dia bikin investasi akhirat, dia bikin ATM akhirat. Apa ATM akhirat itu? 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa. 3 ATM akhirat ini. Sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah keutamaan Al-Qur'anul Karim. Ringkas saya akan sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah generasi muda wajib untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Bagaimana saja caranya? 1. Untuk yang sudah senior, untuk yang sudah berusia, maka belum tertinggal Bapak dan hadirin sekalian membaca ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ancamannya berat. Di dalam surat 179 Allah menyediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia. 1, mereka yang punya hati tapi tidak memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka yang mempunyai mata tidak melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tidak mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, mereka itulah kal an'am, sama seperti binatang. Balhum adol, akan lebih sesat, lebih biadab, lebih sadis melebihi binatang. Orang yang tidak akrab dengan agama, hidupnya akan seperti binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. 1. Yang kedua, untuk menjadi ulama syaratnya adalah wa aqamus shalah, tegakkan salat. Bagi kita umat Islam yang sudah cukup lama jadi umat Islam, jangan hanya wajib saja. Lengkapi dengan qobliyah badiahnya 12 rakaat. Lengkapi lagi dengan tahajudnya minimal 11 rakaat. Lengkapi dengan duhanya minimal 2 atau 4 rakaat. Minimal sehari semalam jangan kurang 40 rakaat. Ulama-ulama besar tahajud jumlahnya sudah ratusan rakaat. Baginda Nabi Muhammad SAW tahajudnya memang 11 rakaat. Tapi sahabat yang mengikuti tahajud beliau, satu rakaatnya tidak kurang dari 100 ayat bacaannya. Berarti 1100 ayat yang Nabi bacakan dalam bacaan tahajud, sholat tahajud pada setiap malam. 2. Dan yang ketiga, syarat menjadi ulama adalah infak di jalan Allah sebagai keniscayaan karena kita hidup bermasyarakat. Belum cukup, dia sudah bagus Pak sholatnya, kajian Al-Qurannya, tetapi infak sedekahnya tidak keluar, atau dia tidak dermawan, atau tidak peduli kepada orang lain, belum cukup juga. Kata Allah, untuk menjadi ulama adalah perbaiki hablum minallah juga hablum minan nas. 2 garis ini diperbaiki, maka balasannya adalah surga. Dzuribat alaihimudz dzillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditibakan kehinaan kepada manusia di mana saja mereka berada, kecuali 2 kata Allah. Mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah secara vertikal
dan menjaga hubungan baik dengan manusia secara horizontal. Insya Allah bila 3 kriteria dilakukan, walaupun kita orang biasa akan menjadi ulama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu jawadun karim wa innahu huwal ghafurur rahim.